Halo teman-teman, selamat datang di channel ini, tempat di mana cerita-cerita penuh misteri dan ketegangan akan menemani Anda. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya menjadi seorang dokter jaga malam di rumah sakit yang sunyi, gelap, dan penuh rahasia? Malam yang seharusnya biasa saja, tiba-tiba berubah menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Dokter yang bertugas di shift malam di sebuah rumah sakit berhantu. Apa yang sebenarnya terjadi di lorong-lorong gelap rumah sakit itu? Siapkan diri Anda, karena cerita ini akan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Selamat menikmati cerita Dokter Jaga Malam. Dr. Farhan sudah 2 minggu bertugas sebagai dokter jaga malam di rumah sakit Mothers Hope. Ia sudah terbiasa dengan sunyinya lorong rumah sakit di tengah malam. Tapi malam ini terasa berbeda. Pukul 2.30 dini hari. Dr. Farhan duduk di ruang jaga, mencoba membaca jurnal medis untuk mengusir kantuk. Di luar, hujan deras mengguyur, menambah suasana kelam. Farhan tersentak. Ada ketukan di pintu ruang jaga. Suara itu menggema di ruangan yang sunyi. Ia menunggu sejenak sebelum bangkit untuk membuka pintu. Kosong. Lorong di luar sepi, hanya lampu redup yang berkedip. Sesekali, Farhan menoleh ke kanan dan ke kiri, mencoba mencari sumber suara ketukan itu. Namun, tak lama setelah ia menutup pintu dan duduk kembali, ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras, menggema, memecah kesunyian malam. Jantung Farhan berdegup lebih cepat. Ia membuka pintu itu dengan harapan menemukan seseorang yang iseng. Tapi lorong itu tetap kosong, sunyi dan mencekam. Baru saja ia menutup pintu, terdengar suara lain dari dalam ruangan. Suara lemari arsip yang terbuka perlahan, seperti ada sesuatu di dalamnya. Farhan menelan ludah. Udara di ruangan terasa lebih dingin, menusuk hingga ke tulang. Sesuatu terasa tidak beres. Dan saat itu juga terdengar suara lirih dari lorong luar. Suara seorang wanita, pelan namun memanggil, menusuk keheningan malam. Farhan mencoba mengabaikannya. Ini pasti hanya imajinasinya saja. Namun, suara itu semakin jelas, seperti memanggilnya, lirih dan penuh misteri. Dengan langkah ragu, ia keluar dari ruang jaga. Tangisan itu berasal dari kamar kosong di ujung lorong, ruangan yang sudah tidak digunakan bertahun-tahun. Ia mengumpulkan keberanian, lalu perlahan mendorong pintu kamar itu. Engsel pintu berderit, membuka jalan ke dalam kegelapan yang sunyi. Gelap, kosong. Namun, di sudut ruangan, seseorang duduk membelakangi pintu. Seorang wanita berbaju pasien. Rambut panjangnya menutupi wajahnya. Diam dan tak bergerak. Farhan mencoba berbicara. Suaranya bergetar. Bu, Anda tidak boleh berada di sini. Ini ruangan kosong. Wanita itu tiba-tiba menoleh. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan bibirnya bergerak perlahan. Sebelum akhirnya berbisik. Masih belum sadar ya? Tiba-tiba, kepala Farhan berdenyut hebat. Ruangan terasa berputar. Semua suara menghilang, digantikan oleh kilasan ingatan yang menghantamnya tanpa ampun. Kilatan pertama, ia melihat dirinya sendiri, terbaring di ranjang rumah sakit. Tubuhnya penuh luka, darah mengalir, membasahi spray putih. Kilatan kedua, para perawat berlarian di sekelilingnya, wajah mereka panik. Suara alat medis berbunyi nyaring, mencoba menyelamatkan nyawanya. Kilatan ketiga, tangannya sendiri gemetar, berlumuran darah. Darah itu menetes, membasahi jas dokternya yang putih. Lalu, semuanya menjadi jelas. Ingatan itu menghantamnya seperti gelombang, kebenaran yang tak bisa ia tolak. Ia bukan dokter jaga malam. Ia adalah pasien. Farhan tersentak, matanya membelalak. Kini, semuanya jelas. Malam itu, 1 bulan yang lalu,
ia mengalami kecelakaan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Ia tidak pernah sampai ke ruang jaga. Ia meninggal malam itu. Dan wanita di depannya, itu adalah pasien terakhir yang ia tangani. Sebelum kecelakaan itu terjadi, wanita itu tersenyum samar. Bibirnya bergerak perlahan, sebelum akhirnya berbisik. Kau sudah terlalu lama di sini. Saatnya kau pergi, dokter. Tiba-tiba, semuanya menjadi gelap. Hening, seperti dunia berhenti bergerak. Keesokan harinya, seorang perawat memasuki ruang jaga malam. Jas dokter tergantung rapi di sana. Meski tak ada dokter yang bertugas sejak Dr. Farhan meninggal. Ruangan itu sunyi, namun terasa dingin, seolah menyimpan rahasia yang tak terucapkan. Dan sejak malam itu, suara ketukan di ruang jaga tidak pernah terdengar lagi. Hanya keheningan yang menyelimuti malam-malam berikutnya. Dan itulah akhir dari kisah Dokter Jaga Malam. Sebuah cerita yang mengingatkan kita bahwa tidak semua yang terlihat nyata adalah seperti yang kita pikirkan. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah mengalami kejadian serupa? Atau punya cerita horor lainnya? Tulis pengalaman kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka. Subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru dan mencekam lainnya. Dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian jadi yang pertama menonton video terbaru. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap waspada karena siapa tahu sesuatu sedang mengintai di sekitar Anda. Sampai jumpa.